Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junica Rohalia Cahyana. Saya kelas 5A. Saya di sini ingin membacakan penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas dari uraian di atas. Kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Awim. Saya mau membacakan sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memberikan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat, tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minum bayinya tetap hangat. Tapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara. Dindingnya dikosongkan dan tutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatannya mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu?
Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak dengan panci pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai menghantarkan panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Adi Fitra, kelas 5A. Sejarah termos. Hampir semua warga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas. Saat digunakan, biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan penggilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalori yang terdapat pada air panas tersebut tidak biasa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahankan oleh dinding dalam termos yang berbentuk dari bahan menggilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat, tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Mencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah cair dari kaca dinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapis peran untuk menjaga cikal bakal lahirnya termos botol hampa udara buatan James Dewar, dan penutup wall membuat pertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Yang pertama, salat subuh.
Kegiatan yang kedua, merapikan tempat tidur. Kegiatan yang ketiga yaitu menyapu rumah. Kegiatan yang kelima, belajar. Kegiatan yang keenam, mandi sore pada pukul 20. Selanjutnya sholat maghrib. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Nyapu. Aku menyiram bunga.